Bismillahirrahmanirrahim. Semua amal saleh. Semuanya ada janji-janjinya. Anda tidak akan berbuat amal dalam Islam sia-sia. Tidak akan pernah. Anda akan beramal saleh dan semua ada balasannya. Anda pernah dengarkan fadilah atau keutamaan. Salat ada fadilahnya, ada keutamaannya. Wajib atau sunnah. Puasa ada keutamaannya. Ramadan atau puasa sunnahnya. Zakat ada keutamaannya. Sedekah juga ada keutamaannya. Haji ada keutamaan. Umrah juga ada keutamaannya. Bakti sama orang tua. Jenguk orang sakit. Jujur. Amanah. Tanggung jawab. Zikir. Berdoa. Apa saja. Dari semua perintah agama ini. Ya, semua akan ada pahalanya. Tidak ada yang sia-sia. Semua dosa yang Anda kerjakan. Dari satu sisi, semua dosa yang Anda kerjakan, ada hukumannya tentunya. Selama Anda tidak taubat. Tapi ada satu resep. Di saat Anda buat dosa dan Anda taubat, perhatikan ya, dosa-dosa itu bisa dimaafkan semuanya. Nabi SAW mengatakan, At-taubat tajubbu ma qablaha. Taubat akan membersihkan semua kesalahan masa lalu. Sebesar apapun kesalahan Anda. Misal, seseorang umurnya 50 tahun. Anggap 15 tahun habis dalam masa sebelum balik. Sisa 35 tahun. 35 tahun ini, 34 tahun dipakai dosa semuanya. Zina, mabuk, judi, semua sudah dicoba sama dia. Di tahun ke-35, subhanallah, di hari pertama, dia taubat nasuha. Udu, salat sunnah 2 rakaat, niat taubat. Bersimpuh, ya, merendah di hadapan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Dia memohon, dia menangis agar Allah memaafkannya, maka Allah akan maafkan. Bahkan Allah sangat gembira dengan taubat hambanya. Bukankah begitu disebutkan dalam sebuah hadits Bukhari? Kata Nabi SAW, Allah lebih gembira dengan taubat hambanya dibandingkan seseorang di antara kalian yang pergi membawa seluruh bekalnya ke tanah tak bertuan, tandus, padang pasir. Kemudian dia istirahat di bawah sebuah pohon, lalu untanya pergi dengan bekal-bekalnya. Setelah itu, dia pun bangun lalu dia berusaha mencari, untanya tidak ditemukan. Pada saat dia sudah putus asa, dia berkata pada dirinya sendiri, saya coba kembali ke pohon tadi, tidur semoga saya tidak bangun lagi. Sudah, meninggal. Pada saat dia tidur dan dia terbangun, dia temukan, ternyata untanya dengan bekalnya semuanya ada. Bagaimana gembiranya orang itu? Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada hamba tersebut menemukan bekalnya. Apa yang lebih mulia daripada ini teman-teman sekalian? Setelah kita melanggar, membuat segala macam kesalahan, Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat hamba-hambanya. Allah akan membersihkan semua yang lalu. Dan Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak akan pernah membahas masa lalu orang. Umar bin Khattab dulu pemabuk. Suka memukul kaum muslimin. Tapi setelah taubat, Allah memerintahkan umat Islam untuk mengenang sekarang ke depannya. Apa kiprah dia setelah sekarang? Itulah yang dinilai. Setelah taubat, ke depannya itulah yang dinilai. Islam tidak pernah mengorek-ngorek masa lalu orang. Bahkan anjurannya agar menutupi masa lalu kita, tidak perlu kita ekspos. Begitu luar biasa Islam, teman-teman sekalian. Lalu, apa yang membuat Anda ini ragu untuk terus mempelajari Islam, untuk terus ya lebih menyebarkan Islam, menawarkan kepada orang lain, gitu kan? Dan orang kalau menjadi muslim yang benar, dia akan sangat luar biasa baiknya. Asal Anda jalankan Islam ya. Perhatikan sabda Nabi SAW. Renungi ini dan jadikan sebagai prinsip hidup. Kata Nabi SAW, Al-mu'minu ya'lafu wa yu'laf. Ya. Orang-orang mukmin itu ya, bisa diterima dan bisa menerima orang lain. Wala khaira fiman la ya'laf wa la yu'laf. Dan tidak akan dinilai orang itu baik kalau dia tidak bisa menerima atau bisa diterima oleh orang lain. Wa khairun nasi anfa'um linnas. Dan paling baik ya di kalangan manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ini prinsip dasar seorang muslim. Dan kalau Anda menjadi seorang muslim yang benar, Anda tidak akan mungkin ya menjadi orang yang sia-sia. Termasuk perbuatan Anda sia-sia buat diri Anda sendiri atau buat orang lain. Perhatikan sabda Nabi SAW, Al-mu'minu ya'lafu wa yu'laf. Orang mukmin itu bisa menerima dan juga bisa ya diterima.
Wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bisa diterima ataupun menerima. Ya. Wa khairun nas anfa'um lin nas. Dan orang yang paling baik di antara muslimin yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan memang orang muslim itu selalu bermanfaat. Selalu memberikan manfaat. Boleh nggak saya silaturahim atau bakti sama orang tua yang non-muslim? Boleh. Bahkan wajib Anda bakti sama orang tua Anda non-muslim. Boleh nggak saya silaturahim dengan keluarga non-muslim? Wajib Anda silaturahim dengan mereka. Boleh nggak saya bertetangga, berteman, partner bisnis dengan orang non-muslim? Boleh. Yang tidak boleh hanya satu. Mendukung ibadah mereka saja. Itu saja. Kalau sudah ibadah mereka ya sudah. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Kan Qul ya al-kafirun jelas ya. Surah al-kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan hai orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan ikut apa yang kalian sembah ya. Wala antum a'buduna ma'bud. Kalian juga tidak usah ikut-ikutan apa yang saya sembah. Tidak usah ikut-ikut ritual ya gitu. Ibadah. Diulangi lagi, wala ana a'budu ma'badtum. Saya tidak akan ikut-ikutan apa yang kalian sembah. Wala antum a'buduna ma'bud. Kalian juga tidak usah ikutan apa yang saya sembah. Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama dan saya juga punya agama. Tapi selain daripada ini dianjurkan. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, khairun nas anfa'um lin nas. Ya. Sesungguhnya manusia yang paling baik adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Perhatikan ya. Bagaimana Nabi SAW menjelaskan rinciannya. Wa habbul a'mali ilallahi ta'ala. Dan ketahuilah bahwasanya amal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, adalah sururun tudkhiluhu ala muslim, rasa gembira yang kau masukkan ke dalam hati seorang muslim, au takshifu anhu kurba, atau engkau menghilangkan kesulitan darinya, au taqdi min anhu dainan, atau engkau melunasi utangnya, au tatrudu anhu ju'an, atau engkau menghilangkan rasa laparnya. Wala an amshi ma akhi fi hajatin, dan kata Nabi SAW, aku jalan untuk memenuhi satu hajat saudaraku. Apapun sifatnya itu, menunjukkan alamat, menemani ke satu pasar atau toko untuk belanja misalnya. Wala an amshi ma akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yani masjid Madinah syahra. Aku memenuhi satu hajat saudaraku muslim yang aku cinta daripada iktikaf di masjid ini, maksudnya Masjid Nabawi selama 1 bulan. Luar biasa pahalanya iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan, gitu kan. Tapi ini subhanallah bisa ya didapatkan dengan memenuhi hajat seseorang muslim. Sebagai penutup teman-teman sekalian, sabda Nabi SAW ini menandakan tidak ada yang sia-sia bagi seorang muslim, yaitu hadis sahih riwayat Muslim, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian pelit-pelit, jangan perhitungan dengan satu kebaikan walaupun kecil di mata kita. Lalu Nabi SAW berikan gambaran hal yang paling ringan, yang paling kecil, walau an talqa akhaka biwajhin talq, walaupun kau harus bertemu dengan saudaramu dengan wajah senyum. Nah, ini perbuatan yang luar biasa sederhana, tapi akan bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala.